Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan Maret ya. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu di bulan Maret. Ambil yang resonate aja ya, nggak resonate berarti bukan energi kamu atau pesannya bukan ditujukan buat kamu. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn. Oke, di sini kita punya The Temperance. Temperance ini tentang keseimbangan ya. Aku rasa ada banyak hal yang harus kamu seimbangkan ya, yang perlu kamu seimbangkan di sini di bulan Maret ya. Untuk beberapa orang di sini mungkin ada satu situasi atau keadaan di mana ini membutuhkan kesabaran kamu, ketenangan kamu, dan kamu harus bisa beradaptasi gitu ya dengan keadaan tersebut gitu. Dan kalau kamu yang sedang punya masalah atau problem, aku rasa kamu akan menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah kamu gitu. Contoh misalkan sebelumnya kamu berantem dengan pasangan, di sini akan ada harmoni lagi gitu ya, kestabilan lagi, atau kalian akan sama lagi saling memaafkan gitu ya, atau minta maaf atau memaafkan kayak gitu ya. Kemudian kalau misalkan di karir ya, mungkin sempat kurang bagus mungkin sebelumnya, di sini aku rasa akan stabil kembali gitu. Oke, dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang kalau dari segi keuangan di sini kamu justru diminta untuk ini ya, menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan kamu. Gitu. Ya. Jangan sampai pengeluaran kamu tuh lebih besar dari pemasukan. Oke. Karena cenderung ada keborosan gitu loh ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands. Ada situasi di mana kamu masih harus bertahan di sini ya, dengan kondisi keadaan kamu di mana kamu harus berjuang gitu ya. Kamu nggak usah takut di sini, nggak usah merasa kewalahan gitu ya. Aku ngerasa walaupun kadang-kadang kamu ingin menyerah di sini ya, di titik dimana kamu ingin menyerah, tapi jangan menyerah gitu, karena perjuangan kamu nggak akan sia-sia di sini. Ya memang kamu butuh sedikit lagi ya, kamu butuh sedikit lagi, bertahan sedikit lagi gitu di situasi kondisi kamu itu gitu ya. Pertahanan kamu, perjuangan kamu ini aku nggak tahu di apa ya, bisa ini di karir ya, kamu bertahan di karir kamu yang mungkin menurut kamu udah nyerah dengan kondisi karir kamu kok kayak gitu-gitu aja, terutama kamu yang punya bisnis usaha sendiri di sini gitu, kamu yang bekerja sendiri misal. Tapi nggak harus dari segi itu juga ya, perjuangan ini nggak harus di segi itu juga, tapi bisa juga di cara kamu healing di sini. Mungkin ada beberapa yang masih punya beban mental dari masa lalu, kamu harus berjuang dengan kondisi kamu, keadaan kamu untuk pulih, untuk healing, untuk percaya lagi, untuk bangkit lagi. Bisa juga seperti itu, sesuaikan aja. Dan di sini kamu nggak usah khawatir, nggak usah takut tentang masa depan kamu, nggak usah takut kondisi kamu seperti itu terus, nggak akan seperti itu ya. Kondisi kamu akan berubah, kamu nggak usah takut berlebihan, nggak usah khawatir berlebihan gitu ya. Yang jelas kamu lalui aja proses kamu saat ini, kamu nggak menyerah dengan kondisi atau keadaan kamu saat ini gitu ya, karena nggak ada yang perjuangan sia-sia, itu nggak ada gitu. Mungkin saat ini kamu lagi kesulitan menghadapi itu, tapi percayalah bahwa kamu akan berhasil gitu.
Kemudian di sini ada iya kan, ada beberapa memang di mental di sini ya, aku rasa. Kamu mungkin mengalami sesuatu di sini ya yang mengharuskan kamu tuh membangkitkan rasa percaya diri lagi gitu ya, menyembuhkan di sini. Menyembuhkan luka-luka kamu atau trauma kamu gitu ya, untuk em, bangkit lagi lah istilahnya kayak gitu. Dan ini memang prosesnya nggak mudah ya, ini sulit gitu karena setiap orang punya perjalanannya masing-masing gitu. Mungkin bagi orang lain tuh kayak ada yang nyepelein gitu, gitu aja gini gitu, nggak usah khawatir, nggak usah gini, iya ngomong enak gitu ya, tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Setiap orang itu punya prosesnya sendiri gitu, karena kondisi mental seseorang itu nggak akan pernah sama gitu ya. Dan four of swords ini tentang ya kamu harus lebih banyak istirahat di sini ya. Kamu harus jernihkan pikiran kamu, tenangkan diri kamu, tenangkan hati dan pikiran kamu. Kamu memang masih membutuhkan waktu untuk healing gitu ya. Seperti itu. Kamu bisa refreshing di sini ya, cari tempat yang tenang, yang aman gitu. Mungkin dengan begitu kamu akan lebih membuka pikiran kamu atau kamu menemukan insight baru gitu untuk mengatasi problem kamu. Apa sih yang bikin kamu tuh terlalu khawatir, terlalu takut, itu apa gitu ya. Dan bagaimana caranya kamu agar tidak khawatir gitu, agar tidak stres gitu. Oke, ini memang berkaitan dengan mental gitu ya. Mental healing ya, mental health kamu gitu. Ada energi capek, lelah di sini ya, nggak hanya pikiran tapi juga badan kamu. Biasanya kalau dalam kondisi proses penyembuhan diri itu memang kayak gitu ya. Tapi percayalah, setelah kamu bisa melalui proses ini, memetik pelajarannya, kamu akan menjadi seseorang yang sangat berbeda gitu. Dan mungkin kamu gak akan dengan mudah tersakiti lagi gitu ya. Kalau dalam proses seperti ini, yang perlu kamu perhatikan adalah lingkungan kamu, dengan siapa kamu bergaul ya, dengan siapa kamu berinteraksi, bicara gitu ya. Karena penting banget proses kamu ini untuk diri kamu. Kalau kamu masih berada di circle lingkungan toksik ya, itu kamu gak akan cepat ya untuk healing gitu. Justru ini akan semakin menekan kamu atau memojokkan diri kamu gitu, karena ada hal-hal yang mungkin mereka katakan gitu ya, itu justru bikin kamu tambah down, bikin kamu tambah stres gitu, bukan bikin kamu termotivasi, terinspirasi ya, atau kayak menyalakan lagi semangat dalam diri kamu atau cahaya dalam diri kamu. Enggak, justru akan meredupkan gitu ya, karena ini butuh banget gitu loh ya, butuh support atau dukungan gitu ya, karena enggak semua orang itu bisa sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita juga membutuhkan lingkungan yang tenang gitu ya, lingkungan yang nyaman gitu. Oke, contohnya aja orang sakit gitu. Orang sakit di rumah sakit itu kan dia ada beberapa ruangan itu kan nggak boleh ya orang masuk semua gitu, hanya beberapa orang yang boleh besok masuk gitu ya, nggak dibolehin banyak orang masuk gitu. Orang sakit itu kan butuh ketenangan, kenyamanan gitu. Begitu juga saat kita terkena mental gitu ya, sakit, butuh healing gitu ya, butuh dalam proses healing gitu. Itu kita nggak bisa dengan sembarang orang untuk berada di dekat kita gitu, karena sangat sensitif gitu. Oke. Seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini kecapean di pekerjaan ya, kamu harus mungkin kamu menghadapi tantangan di pekerjaan kamu, dan berkaitan pekerjaan kamu ya atau karir kamu, di sini kamu diminta untuk menarik diri sebentar ya, luangkan waktu untuk sendiri untuk mengisi energi kamu atau recharge energi kamu gitu ya, sebelum kamu melakukan hal selanjutnya gitu ya. Seperti itu, karena dengan kamu mungkin menenangkan diri gitu ya, menenangkan hati dan pikiran kamu, refresh dulu pikiran kamu ya, isi dulu energi kamu gitu ya. Mungkin kamu bisa dengan meditasi, mungkin kamu bisa meditasi di alam gitu ya, atau kayak traveling gitu kemana gitu yang berkaitan alam, kemudian meditasi di situ, mungkin kamu akan menemukan insight baru gitu ya, atau sesuatu yang bisa bikin kamu
apa ya, kayak menemukan cara gitu, atau bisa bikin kamu tuh menyelesaikan masalah kamu di pekerjaan gitu. King of Pentacles, wow. King of Pentacles ini nyaman di keuangan ya. Aku ngerasa ada yang memang kondisi keuangan kamu ini nyaman-nyaman aja ya, di sini aman-aman aja gitu ya, masih dalam konteks terjaga gitu, karena King of Pentacles ini orang yang kaya, orang banyak duit gitu ya. Kamu ini mungkin tipe orang yang workaholic gitu. Kalau kamu bukan tipe orang yang workaholic, di sini mungkin nggak semua orang ya, beberapa aja. Kamu kesulitan di pekerjaan ini bisa juga berkaitan dengan keuangan juga ya. Dan di sini King of Pentacles ini mungkin kayak ada seseorang yang akan bantu kamu dari segi keuangan gitu ya, atau support kamu dari segi keuangan. Entah ini kakak kamu, atau justru suami kamu sendiri, atau mungkin ayah kamu. Sesuaikan aja ya. Dan di sini pokoknya ada seseorang yang bisa ngebantu kamu ya dari segi keuangan di sini gitu. Kamu nggak perlu khawatir berlebihan gitu, karena kamu masih punya dukungan atau support di sini. Kalau bukan itu ya mungkin ini bos kamu, mungkin kamu pinjem duit ke bos kamu, pinjem dulu gitu ya, nanti gajinya bisa dipotong, bisa juga seperti itu gitu. Kalau misalkan kamu kesulitan keuangan ya, dia akan ngasih kamu gitu ya. Atau untuk beberapa orang di sini, kamu mungkin akan dealing dengan seseorang di sini ya, orangnya yang kaya, orangnya mapan, orangnya loyal sama kamu ya, dermawan di sini, suka ngebantu gitu ya. Tapi bisa ini menandakan kamu sendiri, bisa menandakan seseorang yang akan dealing dengan kamu, atau pasangan kamu di sini. Sesuaikan aja gitu ya. Kemudian kita lihat lagi dari segi oracle-nya, apa pesannya buat kamu. Aku doakan mudah-mudahan King of Pentacles ini adalah seseorang yang akan dealing dengan kamu ya. Mungkin kamu yang single terutama. Kemudian di sini ada yes. Wow, di sini ada yes. Yes ini tentang menerima ya. Menerima. Kemudian aku juga ngerasa ada energi keseimbangan. Mungkin ada beberapa memang kamu lagi kondisi dalam keadaan tenang-tenang aman saja ya, kondisi tidak punya masalah apapun gitu ya, hubungan juga baik-baik aja, keuangan juga stabil, pekerjaan juga tenang, pokoknya aman-aman aja gitu loh. Dan juga yes ini untuk beberapa orang meminta kamu untuk tetap bertahan ya, untuk tetap bertahan di sesuatu yang sudah kamu jalanin saat ini gitu loh. Kamu nggak usah pindah-pindah istilahnya kayak gitu loh. Kamu nggak usah lari dari haluan kamu gitu. Kadang-kadang kamu udah melakukan ini tapi kayak kamu ngerasa kok nggak ada ujungnya ya, kok nggak nyampe ya, istilahnya kayak gitu, kok nggak berhasil ya. Wah, aku ingin ganti deh, aku ingin pindah deh, kayak gitu loh istilahnya ya. Tapi di sini kamu diminta untuk tidak boleh seperti itu. Kamu harus bertahan di situ gitu. Kamu udah berada di jalan yang benar, kamu udah berada di jalan yang tepat gitu. Ya, hanya saja mungkin kamu belum bisa melihat ujungnya kemana gitu. Tapi itu sudah tepat gitu istilahnya. Jadi jangan pindah-pindah, dibilangnya tuh kayak gitu ya, mudah-mudahan paham ya gitu. Jadi jangan keluar dari haluan kamu, lurus ada di jalan kamu gitu, nggak usah belok-belok lagi gitu loh istilahnya ya. Kemudian di sini ada not the right time tuh kan, belum waktunya, sekarang itu belum waktunya, kamu harus bersabar gitu. Oke, kadang-kadang memang di posisi seperti ini tuh kita ragu gitu loh dengan sesuatu yang sudah kita jalanin, dengan sesuatu yang sudah kita pilih gitu loh. Ya karena kita nggak tahu, atau mungkin kita ngerasa kayak masih kayak gini-gini aja, nggak ada perubahan gitu. Makanya kayak kamu ingin merubah haluan misalkan kayak gitu ya. Kalau dari pekerjaan ya mungkin kamu pindah pekerjaan misalnya kayak gitu ya. Tapi di sini diminta nggak seperti itu ya. Kamu sudah berada di jalur yang tepat, sudah berada di jalan yang benar gitu. Nikmati aja prosesnya, lalui aja, karena di sini not the right time ya, saat ini belum waktunya gitu. Kamu masih harus bersabar, kamu masih harus berjuang kayak gitu, kamu harus bertahan gitu
ya. Nanti kamu akan dapat reward yang besar di sini. Aku ngelihatnya dengan adanya yes di sini. Karena yes ini meminta kamu untuk menerima, gitu. Kamu akan menerima sesuatu di sini, gitu. Dan kamu harus menerima itu, gitu. Ya, tapi yang harus kamu lalui ya seperti ini jalannya, gitu loh. Oke, mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan, gitu. Nggak paham ya ambil poin pentingnya aja, gitu. Mungkin ini nggak resonate untuk semua orang, beberapa aja, gitu. Kita lihat untuk percintaannya. Oh, kita ambil satu aja ya yang jatuh. Separation, oke. Ini kayaknya yang single ya. Yang single itu mungkin kamu baru putus dari pasangan kamu, baru berpisah tuh kan ada retreat gitu ya. Makanya di sini kayak ada semacam kamu masih dalam kondisi tidak stabil, tidak seimbang, masih takut, khawatir gitu ya tentang masa depan. Mungkin ada yang memang baru mengakhiri hubungan kamu mungkin baru berakhir, kamu mungkin berpisah dengan pasangan kamu, dan di sini bikin kamu tuh sangat sakit banget gitu ya. Makanya kamu butuh healing di sini. Dan retreat ini untuk beberapa orang, nggak semua ya. Memang saat ini tuh yang kamu butuhkan tuh adalah sendiri. Kamu nggak harus buru-buru mencari pengganti ataupun kamu misalkan ya untuk memaksa bertahan dengan pasangan kamu. Memang nggak harus seperti itu gitu. Saat ini memang yang kamu butuhkan ini memang sendiri, pasangan kamu sendiri dulu, menjauh dulu. Kamu juga sama gitu, karena untuk memahami sesuatu di sini. Apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan di sini gitu? Yang kamu inginkan di dalam sebuah hubungan itu apa? Gitu. Ya, kamu perlu mencari tahu itu gitu, karena ketika kamu menjalin dengan hubungan lagi dengan seseorang, itu kamu benar-benar tahu apa maunya kamu gitu. Ya, kamu nggak harus dalam hubungan yang tidak seimbang lagi atau kamu rasa kayak toksik gitu. Ya, makanya saat ini tuh yang kamu butuhkan tuh adalah sendiri dulu. Ya, jangan terkoneksi dengan orang dulu ya, atau seseorang dulu gitu untuk yang single. Gitu, mungkin kamu bisa jalan-jalan, refreshing gitu ya, untuk menikmati kesendirian kamu dulu dan mencari tahu gitu ya ke dalam diri kamu, jauh ke dalam hati kamu, apa yang sebenarnya kamu inginkan di dalam sebuah hubungan atau pasangan seperti apa yang sebenarnya kamu inginkan kayak gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini, untuk berpasangan di sini aku rasa kayak hubungan kamu agak bermasalah ya dengan pasangan kamu, mungkin agak renggang gitu ya. Dan retreat ini kayak meminta kamu tuh untuk meluangkan waktu untuk berdua gitu ya. Jadi karena ada separation, mungkin kamu berjarak dengan pasangan kamu akhir-akhir ini, mungkin kamu kurang komunikasi atau kurang dekat gitu ya dengan pasangan kamu. Makanya untuk mendekatkan lagi kamu dengan pasangan kamu tuh kayak ambil waktu untuk berdua gitu loh ya, keluar dari aktivitas kamu ya. Mungkin yang bikin kamu berjarak ini adalah kamu yang sibuk dengan diri kamu sendiri, pekerjaan kamu, pasangan kamu juga sama sibuk dengan sendiri, dengan pekerjaannya. Bisa juga seperti itu. Jadi sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri, sehingga hubungan kamu dengan pasangan kamu ini berjarak gitu. Makanya di sini ada retreat yang dimana kamu harus meluangkan waktu untuk berduaan gitu loh ya. Seperti itu, mungkin kamu bisa jalan bareng ya, traveling berdua di tempat yang bukan di tempat yang rame ya, tapi justru di tempat yang kesannya ini sepi tapi juga rame ya. Kesannya sepi tapi rame, maksudnya gini, kesannya nih sepi tapi dia juga tempat wisata gitu loh. Contoh misalkan karena ini ada hutan ya, aku ngeliat di sini ada hutan ya, mungkin kayak semacam ke air terjun kayak gitu ya, atau ke puncak gitu ya, atau ke gunung gitu ya, yang berkaitan dengan alam di sini, bukan di tempat yang ramai gitu ya, seperti itu. Oke, jadi dia nggak terlalu banyak orang gitu ya, kalian bisa menikmati momen itu tuh kayak berdua gitu loh ya, sahabat dengan alam juga gitu ya, lebih mendekatkan diri dengan pasangan gitu, kayak membuat hubungan kamu tuh lebih dekat lagi gitu. Karena kalian ini kayaknya memang kurang ada waktu gitu loh untuk berduaan gitu.
Makanya di sini ada kayak mundur dulu gitu dari dunia luar gitu. Yang maksudnya ya mundur gitu ya, dari aktivitas-aktivitas kalian gitu, dan gunakan waktu untuk berduaan gitu loh istilahnya ya. Keluar dari aktivitas kalian masing-masing gitu. Oke. Agar hubungan kalian ini gitu loh, nggak hambar gitu. Terutama jika kamu yang sudah menikah di sini gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang, nggak semua, kalau kamu belum menikah di sini, memang saat ini mungkin ada yang tidak komunikasi ya, biarkan aja dulu ya. Karena aku rasa memang kalian tuh butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu gitu. Karena hubungan kamu lagi ada problem di sini, ada masalah di sini, jadi kalian itu kayak butuh waktu untuk memahami gitu loh, apakah kalian masih ingin bersama di dalam hubungan ini atau enggak gitu. Apakah hubungan ini masih bisa dilanjutkan atau enggak gitu. Apakah hubungan ini worth it untuk diperjuangkan atau enggak gitu. Apakah apakah kayak pasangan kamu ini benar-benar pasangan yang kamu inginkan atau enggak gitu. Ya, kayak kalian dua-duanya harus refleksi di sini gitu. Kalian butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu di sini. Jangan memaksakan untuk untuk pasangan harus berbuat begini gitu, dan pasangan kamu juga harus memaksakan kamu harus begini seperti yang diharapkan. Nggak begitu ya gitu. Kalau kamu seperti ini kayak akan terjadi konflik terus gitu loh ya. Makanya butuh menyelami gitu diri kalian masing-masing, introspeksi, merenung gitu ya. Sebenarnya kesalahannya tuh di mana, apa yang perlu diperbaiki gitu, apakah masih bisa berjalan di hubungan ini atau tidak gitu loh. Kalian biar tidak memaksakan diri gitu loh. Kamu tidak memaksakan diri, dia juga tidak memaksakan diri gitu. Jadi perlu memahami perasaan kalian masing-masing gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.